Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafah wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa amma ba'd. Alhamdulillahi wa kafah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bermajelis sebagaimana biasanya dalam pembahasan kitab Safinatu An-Najah karya Syekh Syekh Salim ibn Sumayyir al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Di mana pada pembahasan kita yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang hal-hal yang dilarang, ya, hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas. Begitu juga dengan orang yang junub, ya. Bagi orang yang berhadas telah disebutkan oleh penulis di sini bahwa orang yang berhadas, maksudnya di sini adalah hadas kecil, ya, wudunya batal. Baginya haram untuk melakukan 4 perkara, ya. Haram baginya untuk melakukan 4 perkara. Yang pertama adalah sholat, kemudian tawaf, kemudian menyentuh mushaf, dan yang keempat adalah membawa mushaf. Ya. Ini 4 hal yang kita sebutkan, dan di mana kita sudah sebutkan juga ada tambahan, ya. Ada 3 tambahan yang kita sebutkan, seperti kalau yang tadinya ada 4, ya, ditambah 3, maka totalnya ada 7. Ya. Tambahan yang kita sebutkan yaitu sujud tilawah, sujud syukur, dan khutbah Jumat. Ya, sujud tilawah, sujud syukur, dan khutbah Jumat. Nah, ini 3 tambahan, ya. Berarti totalnya ada 7. Nah, itu bagi orang yang wudhunya batal. Berbeda dengan orang yang junub. Orang yang junub maka baginya, ya, kalau disebutkan oleh penulis di sini ada 6. Ya, ada 6 yang disebutkan oleh penulis, dan larangan bagi orang yang wudhunya batal yang disebutkan oleh penulis ada 4. Nah, berarti di sini ada 2 tambahan. Karena 4 yang ada pada orang junub, ya, 4 larangan yang ada pada orang junub adalah larangan bagi orang yang wudhunya batal. Ya, berarti kalau begitu ada 2 tambahan di sini. Ada 2 tambahan pada orang yang junub. Ya, kalau kita masukkan dengan tambahan yang kita sebutkan, ya, berarti tambahannya ada 5. Ya, karena tambahan yang kita sebutkan ada 3. Nah, ditambah lagi 2, ya, berarti ada 5. Jadi totalnya sekarang ada 9. Ya. Nah, yang berlaku, perkara yang diharamkan berlaku bagi orang yang junub, ya, selain daripada sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawanya, ya. Kemudian kalau kita masukkan tambahan kita, ya, sujud syukur, sujud tilawah, dan khutbah Jumat, nah, maka totalnya ada berapa? Totalnya sudah ada 7. Ditambah lagi 2, ya, berarti 9. Yaitu walubthu fil masjidi, berdiam di dalam masjid, ya. Kemudian wa qira'atu al-Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Ini juga sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang perkara-perkara yang dilarang bagi wanita yang junub, ya, bagi wanita yang junub. Baik. Wanita yang haid, ya, wanita yang haid. Nah, di mana kata penulis di sini, wa yahrumu bil haidhi asyaratu asya. Dilarang bagi wanita yang haid berapa perkara? Disebutkan oleh penulis di sini 10 perkara. 10 perkara. Ya. Jadi ada 10 perkara yang dilarang
bagi wanita yang haid. Ini yang disebutkan oleh penulis. Baik. Wa yahrumu bil haidi, diharamkan bagi wanita yang haid. Ya, wanita yang haid di sini sebenarnya mencakup wanita yang nifas, ya, dan juga wanita yang melahirkan. Karena tidak selamanya bisa saja seorang itu, wanita itu melahirkan dan tidak mengalami nifas, ya, tidak keluar darah. Nah, baik. Maka dia haramkan melakukan 10 hal. Ya. Di sini disebutkan oleh penulis 10. Berarti totalnya ada 13. Karena kita di awal telah menyampaikan ada 3 tambahan, ya. Berarti 13 semuanya. Nah, di mana tadi kita sebutkan ada 8 hal yang diharamkan bagi orang junub. Ya. Ya. Hal-hal yang diharamkan bagi orang junub juga berlaku di sini. Juga berlaku di larangan bagi wanita yang haid, nifas, dan melahirkan. Ya. 10 ya. Kalau yang dilarang bagi wanita, bagi orang yang junub kan di sini ada, kalau kita total tadi ada pertama sholat, kemudian tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, kemudian berdiam diri di masjid, kemudian membaca Quran, kemudian sujud tilawah, sujud syukur. Ya. Nah, kenapa kita tidak memasukkan, kira-kira kenapa kita sebutkan cuma 8? Sebenarnya kan 9, ya. Karena kan untuk wanita yang junub, laki-laki yang junub, di situ dilarang ada 6. Sedangkan kita sudah sebutkan ada 3 tambahan. Berarti 6 tambah 3, seharusnya 9 kan? Seharusnya 9. Nah, ketika kita membahas tentang wanita haid dan nifas di sini, dari larangan-larangan orang yang junub, hanya 8 yang kita ambil. Kita tidak mengambil apa? Khutbah Jumat. Kenapa kira-kira? Kenapa kita tidak memasukkan khutbah Jumat di sini? Ada yang tahu jawabannya? Silakan. Kalau ada yang tahu jawabannya. Karena akhwat tidak disunahkan untuk menjadi khatib, Ustaz. Masya Allah. Jadi ini jawabannya ya. Nah, fatahallahu alaik. Jadi jawabannya adalah karena khutbah Jumat ini khusus laki-laki, ya. Sedangkan wanita ini ya haram hukumnya untuk melakukan khutbah Jumat, ya, bahkan tidak sah, ya, seorang wanita itu khutbah Jumat. Dan keharaman khutbah bagi wanita itu bukan disebabkan karena haidnya, ya, bukan disebabkan karena sebab haid atau nifas, ya. Tapi memang karena syarat sah dari khutbah Jumat itu adalah dilaksanakan oleh laki-laki, ya, tidak sah dilakukan oleh seorang wanita. Makanya larangan-larangan yang berlaku bagi orang junub yang totalnya ada 9, ya, jika kita masukkan kepada larangan-larangan pada wanita yang haid dan nifas, ya, hanya kita ambil 8 saja, ya. Satunya itu kita buang dan 8 kita ambil, ya, masuk ke dalam wanita haid dan wanita nifas, ya. Baik. Dan secara umum 8 itu kita sudah jelaskan, ya. 8 itu kan sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, berdiam dalam masjid, kemudian membaca Al-Quran, sujud tilawah, sujud syukur. Ini semua sudah kita jelaskan pada pembahasan kita yang lalu. Berarti kalau di sini disebutkan haram bagi wanita yang haid 10 perkara, berarti sisa berapa? Sisa 2 perkara. Ya. Jadi sisa 2 perkara yang kita akan jelaskan. Apa 2 perkara itu?
yaitu pertama adalah wasaumu, ya, adalah puasa, ya. Kemudian yang ke-10 adalah ditalak, ya, ditalak. 10. Nah, afwan. Kalau 10 tadi itu kan belum masuk yang 3 ya, yang 3 tambahan itu. Berarti totalnya ada 13. Berarti kalau kita sudah membahas 8, berarti totalnya masih ada 9, 10, 11, 12, 13 ya. Nah, apa saja yang di sini yang akan kita bahas secara khusus bagi wanita yang haid dan nifas? Pertama, berpuasa itu tidak boleh. Kemudian ditalak, ya, juga termasuk. Kemudian sekedar melewati masjid, ya, sekedar melewati masjid. Kemudian apa namanya? Nanti kita akan rinci masalah itu. Kemudian berhubungan, ya, berhubungan di sebenarnya bukan sekedar berhubungan, tapi di sini disebutkan al-istimta. Al-istimta ini bercumbu, ya, bercumbu di daerah apa namanya? Di sekitar daerah antara pusar dan lutut. Kemudian yang ke-13 adalah yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas adalah apa lagi ya? Ya, ini tambahan sekarang. Yang kita akan masukkan yang ke-13 ini adalah tambahan, yaitu bersuci, ya, bersuci dengan niat ibadah atau dengan niat menghilangkan hadas. Baik. Nah, saya akan bahas satu persatu. Kata penulis di sini, wa yahrumu bil haidhi asyaratu asya. Diharamkan bagi wanita yang haid, ya, kita katakan termasuk nifas, asyaratu asya. Ada 10 yang disebutkan oleh penulis di sini. Nanti kita akan tambahkan. Yang pertama, sholat. Itu sudah kita bahas. Kemudian kedua adalah tawaf. Ini juga kita sudah bahas. Mashul mushafi, menyentuh mushaf, sudah kita bahas. Kemudian hamluhu, membawa mushaf, sudah juga. Kemudian al-lubthu fil masjidi, berdiam diri dalam masjid, juga sudah kita bahas. Kemudian keenam adalah qiraatul Quran, sudah kita bahas. Kemudian yang ketujuh adalah apa namanya? Yang tambahan, ya, yang tambahan berarti ketujuh itu sujud tilawah dan sujud syukur. Kalau khutbah Jumat tidak masuk. Nah, ini berarti sudah 8. Nah, sekarang ke-9 yang kita bahas di sini. Ke-9 di sini adalah wasaumu. Ya, ke-9 adalah berpuasa. Maka wanita yang haid dan yang nifas dilarang untuk berpuasa. Puasa apapun, mau itu puasa wajib atau puasa sunnah, semuanya terlarang bagi wanita haid dan nifas. Ya. Jadi selama darah haidnya belum berhenti, ya, begitu juga darah nifasnya belum berhenti, belum suci, itu pertama diharamkan bagi mereka melakukan puasa, dan yang kedua, jika melakukan puasa hukumnya tidak sah. Ya. Hukumnya tidak sah, karena nanti kita akan bahas juga di pembahasan tentang puasa. Syarat sah daripada puasa itu adalah wanita suci dari haid dan nifas. Ya, jadi kita katakan diharamkan untuk melakukan, dan jika dilakukan adalah tidak sah. Bahkan jika tetap dilakukan dengan niat apa namanya, dengan niat sengaja, ya, atau menjelek-jelekan syariat, maka bisa kufur, ya. Jadi dia tetap puasa dan menganggap itu adalah sebuah ibadah, dan dia lakukan sekedar apa namanya, mengejek-ejek syariat, maka ini adalah kekufuran. Nah,
Nah, adapun kalau misalnya darah itu sudah selesai, sudah suci, boleh dia berpuasa, ya, meskipun belum mandi, Misalnya sudah subuh ya, waktunya sahur, dia belum mandi wajib, tapi dia sudah apa? Dia sudah suci. Dan malamnya itu dia sudah berniat memang, ya, dia berniat bahwa, dan dia sudah dia sudah yakin bahwa ini sudah jadwal terakhirnya haid dan akan suci, ya, dan dia berniat di malam harinya, kemudian ketika dia sahur, ya, artinya belum masuk subuh. Soalnya di situ masih boleh dia berniat, ya, karena kita katakan niat dalam puasa itu sejak masuknya maghrib sampai masuknya waktu subuh. Jadi menjelang subuh ketika bangun sahur, dia periksa darahnya sudah bersih dan belum masuk waktu subuh, maka kesempatan baginya untuk apa? Kesempatan baginya untuk berniat untuk puasa, adapun mandinya nanti, ya, sebelum sholat. Mandinya sebelum sholat. Walaupun sudah masuk waktu subuh, tidak masalah. Tapi tapi mandinya ya nanti sebelum sholat, tapi untuk puasanya dia sudah bisa lakukan dengan cara berniat. Ya. Nah, ini berkaitan dengan larangan berpuasa. Berikutnya, larangan bagi wanita haid, begitu juga nifas, adalah wat tolak, ya, adalah ditalak. Ya. Jadi ditalak bagi wanita yang ini berkaitan dengan suami, ya, suaminya mentalak istrinya dan istrinya itu dalam keadaan haid, maka ini adalah perkara yang dilarang bagi suami, ya, untuk mentalak istrinya. Ya, istri yang maksud di sini adalah yang sudah digauli, ya, sudah bercampur, dan itu kemudian istrinya itu misalnya dalam keadaan haid atau nifas, maka itu tidak boleh dilakukan oleh seorang suami, haram hukumnya. Baik, di sini ada perincian tentang masalah iddah dan seterusnya, tapi sekira mungkin kapan-kapan kita bahas, karena ini agak panjang pembahasannya. Kemudian di sini disebutkan yang berikutnya oleh penulis, perkara yang dilarang bagi wanita haid. Ya, jadi tadi itu dilarang bagi suaminya. Ya. Ketika wanita itu haid, maka suaminya dilarang untuk mentalaknya. Ya. Nah, sekarang kembali perkara-perkara yang dilarang bagi wanita yang haid, yang dilarang bagi dia untuk melakukannya. Kalau tadi dilarang bagi suaminya untuk melakukannya, sekarang ini kembali kepada si wanita sekarang, yaitu wal mururu fil masjid, sekedar lewat di masjid, ya, sekedar lewat, in khafat talwisahu, jika dia khawatir akan mengotori masjid, ya, jika dia khawatir mengotori masjid, ya. Jadi di sini kalau kita lihat, ya, lewatnya seorang wanita di dalam masjid, ya, sekedar lewat, masuk pintu satu keluar pintu yang lain, sekedar lewatnya itu untuk menghukumi apakah haram atau tidak, maka disertai, harus kita lihat bahwa apakah ada kekhawatiran mengotori masjid atau tidak. Kalau dia ada kekhawatiran mengotori masjid, ya, maka kita katakan inilah yang diharamkan. Tapi kalau dia merasa aman bahwa dengan masuknya dia ke dalam masjid sekedar lewat, tidak sampai mengotori masjid, maka ini hukumnya boleh tapi makruh. Ya, boleh tapi makruh. Yang diharamkan adalah ketika dia
dia ragu-ragu, ya, ada keraguan akan mengotori masjid. Nah, kalau ragu-ragu saja tidak boleh, maka bagaimana lagi dengan apa? Bagaimana lagi dengan yang sudah yakin akan mengotori masjid? Maka itu jelas keharumannya. Nah, itu yang ke kalau yang di penomoran apa namanya? Di penomoran Safinatun Najah itu nomor 9 ya. Tapi kalau kita sekarang di sini adalah sudah nomor ke-11. Kemudian yang ke-12, perkara yang dilarang juga adalah wal istimta'u bima bainas surrati warrukbah, yaitu al-istimta. Al-istimta ini artinya bercumbu, ya, sekedar bercumbu pada sekitar daerah pusar dan lutut, ya. Jadi wanita haid itu antara pusar dan lututnya, di bawah pusar dan di atas lututnya itu tidak boleh, artinya suaminya tidak boleh mencumbuinya di daerah itu. Silakan di daerah yang lain, tapi untuk daerah itu tidak boleh. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa bercumbu di sini menunjukkan artinya dia adalah muqaddimah daripada jima, ya. Jadi kenapa penulis di sini tidak mengatakan jima langsung, yaitu proses hubungan antara suami dan istri. Beliau justru mengungkapkannya dengan istimta, bercumbu. Maksudnya di sini adalah sekedar bercumbu saja tidak boleh, maka yang lebih daripada itu justru lebih tidak dibolehkan lagi, ya. Jadi itu maksudnya. Ya. Karena kalau misalnya di sini beliau menuliskan dilarangnya jima, ya, berhubungan, maka dipahami bahwa pengantar daripada berhubungan itu dibolehkan, karena yang dilarang apa? Yang dilarang adalah berhubungannya, ya. Jimanya yang tidak boleh. Nah, tapi di sini beliau memulai dengan apa? Justru menyebutkan pengantar daripada jima itu, yaitu bercumbu. Jadi sekedar bercumbu di daerah itu dilarang, ya. Maka dipahami yang lebih daripada itu, yaitu berhubungan langsung, ya, itu itulah yang apa namanya, yang lebih dilarang lagi. Nah, kenapa dilarang bercumbu di daerah itu? Karena memang kalau sudah masuk ke daerah itu dikhawatirkan akan terjatuh pada berhubungan. Nah, kecuali yang benar-benar bisa menahan, ya. Tapi kalau sudah masuk daerah itu, maka dikhawatirkan jatuh kepada larangan yang sesungguhnya. Nah. Baik. Nah, kemudian bercumbu yang kita maksud di sini adalah ketika tanpa penghalang. Ya, ketika tanpa penghalang. Artinya langsung pada kulit dan kulit. Ya. Maka dipahami kalau misalnya bercumbu namun daerah itu ditutupi dengan pembatas, ditutupi dengan kain, sarung misalnya, ya. Menutupi bagian antara pusar dan lutut seorang wanita, seorang istri. Ya. Dan suaminya bercumbu di daerah yang lain atau di atas apa namanya? Di atas dari pembatas tadi, ya. Nah, maka ini tidak dilarang, ya, boleh. Baik, maka itu yang disebutkan oleh penulis, ya, ada 10 yang disebutkan oleh penulis di sini, ya. Yang tadi kita perhitungannya itu sudah yang ke-12, ya, sudah yang ke-12. Nah, tambahan di sini sebagai tambahan bagi hal yang diharamkan kepada
wanita haid dan nifas, sebagai tambahan ya, adalah bersuci toharoh dengan niat biniatil ibadah. Ya, bersuci dengan niat apa? Ibadah. Atau bersuci dengan niat apa? Mengangkat hadas. Ya, karena memang tujuan bersuci seperti itu ya. Tujuan bersuci itu adalah mengangkat hadas atau sekedar ibadah. Sekedar ibadah misalnya memperbaharui wudhu. Nah, maka tidak boleh bagi seorang wanita yang haid atau nifas kemudian sengaja bersuci dengan niat apa? Sengaja berwudu, sengaja mandi wajib, padahal masih haid, ya, masih nifas misalnya. Dan tujuannya itu adalah ibadah, maka tidak boleh. Atau tujuannya mengangkat hadas, ya, maka kita katakan tidak boleh, ya, karena dia sendiri masih berhadas besar, ya. Dia belum apa? Dia belum suci. Nah, maka itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena haid dan nifas ini adalah perkara yang menafikan ibadah itu sendiri dan menafikan menghilangkan hadas. Karena buktinya dia sekarang masih hadas. Nah, maka jika seperti itu, berniat untuk ibadah atau menghilangkan najis, menghilangkan hadas, mengangkat hadas, ini adalah bentuk perbuatan yang ya istilahnya ini adalah manipulasi ya, manipulasi. Ya. Kecuali kalau mandinya itu misalnya dia mandi tujuan untuk bersih-bersih ya, atau mandi karena hari raya ya, misalnya apa? Misalnya 1 Syawal ya, 1 Syawal kan kita tahu itu adalah hari Id. Sedangkan hari Id itu berlaku bagi seluruh orang untuk mandi ya, baik itu yang suci ataupun yang berhadas besar ya, misalnya wanita haid ya, karena memang mandi hari raya itu mandi untuk harinya ya. Beda dengan mandi Jumat. Mandi Jumat itu khusus untuk orang yang ingin hadir sholat Jumat ya. Nah, atau mandi haji juga ya. Mandi haji kan wanita haid itu bisa melaksanakan haji. Yang tidak boleh itu adalah masuk Masjidil Haram dan tawaf. Adapun proses haji yang lain itu boleh. Nah, maka jika ini tujuannya itu boleh. Ya. Tapi kalau niatnya adalah secara khusus adalah ibadah dan atau mengangkat hadas, maka tidak boleh. Atau mandinya mau karena gerah ya, itu tidak masalah. Ini semua mandi-mandi yang istilahnya al-adah ya. Itu adalah adat kebiasaan. Yang dilarang adalah tadi dengan niat ibadah. Baik. Jadi perkara-perkara yang kita sebutkan ini, yang diharamkan ini, itu tetap berlaku, hukumnya tetap haram, ya. Sampai kapan? Sampai dia melakukan mandi setelah berhentinya darah, ya. Ya. Tapi ada beberapa hal yang dikecualikan ya. Ada beberapa hal yang dikecualikan. Misalnya bersuci. Sekedar berhentinya darah. Ya, sekedar berhentinya darah. Maka beberapa hal itu boleh dia lakukan walaupun dia belum mandi. Ya. Misalnya apa? Tadi kita katakan puasa. Ya, jadi walaupun dia belum mandi, boleh dia puasa. Boleh dia berniat puasa. Ya, nanti sebelum sholat baru mandi. Begitu juga dengan talak, ya talak. Jadi sekedar istrinya itu sekedar berhenti darah, ya walaupun belum mandi junub, belum pun mandi besar, ya mandi wajib, kemudian jatuh talak dari suaminya, maka talaknya sah. Ya. Bersuci juga seperti itu. Ya, bersuci juga seperti itu. Nah, jadi walaupun misalnya darahnya itu belum berhenti, tapi kalau dia sudah mau wudhu, bisa
sekedar wudhu. Ya. Wudhu untuk niat ibadah ya maksudnya. Tapi belum bisa sholat sebelum dia mandi. Nah, ya, sekira itu pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Adapun berikutnya, pembahasan kita berikutnya adalah berkaitan dengan tayamum. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan sisa waktu kita manfaatkan untuk diskusi. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya. Fadhol. Ada yang mau bertanya? Ada? Silakan. Ya, silakan. Afwan Ustaz. Ya. Yang ingin kami tanyakan soal bagaimana ketika ada salah satu keluarga yang tidak mengetahui kita dalam, maksudnya dalam suami istri kan kadang bersentuhan, Ustaz. Apakah wudhu kita sah atau tidaknya ketika kita disentuh sama istri? Agak bising. Saya belum paham pertanyaannya. Bisa diulangi? Kalau misalkan Ustaz kita punya keluarga atau istri Ustaz, nah ya, ketika kita wudhu, nah dia menyentuh kita Ustaz, apakah wudhu harusnya diulangi atau bagaimana Ustaz? Iya, berarti pertanyaannya berkaitan dengan pembatal-pembatal wudhu ya. Pembatal-pembatal wudhu. Telah kita sebutkan bahwa di antara pembatal wudhu adalah pembatal wudhu yang ketiga ya, adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Adalah bersentuhnya antara kulit laki-laki dan wanita yang sama-sama telah mencapai usia syahwat dan keduanya tidak ada hubungan mahram ya, ajnabi ya, dan tanpa adanya pembatas. Ini pembatal wudhu yang ketiga yang telah pernah kita jelaskan. Nah, pembatal wudhu ini berlaku walaupun tanpa sepengetahuan ya, tanpa sepengetahuan orang yang menyentuh atau orang yang disentuh. Namun ketika dia sudah mengetahui setelah mendapat informasi dari orang yang terpercaya, maka ya maka wudhunya dianggap batal. Ya. Misalnya antum sudah wudhu ya, sedangkan istri antum misalnya tidak tahu dan kemudian menyentuh antum. Tapi dia sudah informasikan bahwa dia menyentuh antum, maka wudhunya batal ya. Misalnya antum tadi berangkat bahwa ketidaktahuan atau tidak tahu kalau ternyata sudah disentuh oleh istri ya. Apalagi kalau sudah tahu ya jelas batal. Tapi kalau tidak tahu kemudian diberitahukan oleh istri bahwa sudah disentuh, maka tetap batal ya. Nah, ini pahami kira-kira? Baik, di sini ada jelas Ustaz, syukran. Ya, Afan. Di sini ada pertanyaan di kolom chat. Kapan wanita terhitung awal nifas? Ya. Jadi awal nifas itu bagi seorang wanita adalah ketika bayi yang ada dalam perutnya atau janin ya, bagi orang yang misalnya keguguran. Janin atau bayi itu sudah keluar dari, mohon maaf, mulut kelaminnya ya, sudah keluar. Artinya bersihnya rahim dari apa? Dari bayi atau janin. Ya, baik keluar dalam keadaan sempurna atau tidak. Nah, ketika sudah keluar, kemudian diikuti oleh darah. Nah, darah itulah yang kemudian dikatakan darah nifas. Disitulah terhitung. Berarti dipahami bahwa
dipahami bahwa darah yang keluar ketika sebelum persalinan atau sementara persalinan itu bukan darah nifas. Ya, kalau misalnya dia dalam keadaan persiapan ya untuk bersalin atau sementara proses bersalin dan masuk waktu sholat, terlepas dia mampu sholat atau tidak. Ya, yang jelasnya kita katakan wajib baginya untuk sholat itu wajib baginya. Sehingga kalau misalnya memang pada saat itu belum sempat untuk melakukan sholat ya, belum sempat untuk melakukan sholat, yang jelasnya kita katakan sholat itu sudah berstatus wajib baginya. Dan nanti kalau misalnya ketika dia sudah selesai dari nifasnya, maka dia wajib mengqadha ya, mengganti sholat yang dia tinggalkan ketika sementara bersalin dan dia tidak mampu melakukannya. Ya. Jadi seperti itu. Artinya karena dia pada saat itu belum berstatus nifas. Karena nifas itu adalah darah yang keluar setelah keluarnya bayi atau janin. Ya. Dan terlepas di sini prosesnya apakah melahirkan persalinan itu normal ya atau sesar ya, sesar. Jadi sama halnya. Ya. Walaupun sesar kemudian setelah diangkat bayinya atau janinnya kemudian keluar darah di kemaluannya, maka itulah yang dikatakan sebagai nifas. Nah, ada yang lain? Silakan. Fadhal. Apa Ustaz? Iya, silakan Effendi dulu. Ustaz, seperti wanita haid dan nifas tentang larangan menyentuh mushaf. Sebagaimana anak ikut takhusus bersama Syekh Sultan At-Tubaisi, beliau mengatakan yang bisa disentuh mushaf itu yang ada terjemahannya. Kalau untuk mazhab Syafi'i bagaimana Ustaz? Yang ada terjemahan bisa disentuh. Artinya boleh disentuh bagi beliau. Ya. Menurut beliau. Ya bisa. Terjemahan. Iya, yang ada terjemahannya. Kalau yang tidak ada maka tidak boleh. Kalau untuk mazhab Syafi'i bagaimana Ustaz? Kalau dalam mazhab Syafi'i yang saya pahami dari penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan bahwa Al-Quran terjemahan termasuk mushaf. Al-Quran terjemahan termasuk mushaf. Itu kalau penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Oh iya, ya Ustaz. Yang tidak termasuk adalah tafsir ya. Tafsir di mana tafsirnya lebih banyak dibandingkan tulisan Al-Qur'annya, kalamullahnya. Nah, itu yang tidak dikategorikan sebagai mushaf. Nah, Syekh. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Kemudian tadi ada Ruslan Bulukumba, silakan. Ada yang tanyakan? Ustaz. Afwan Ustaz. Ya, silakan. Kemarin kan ikut khutbah Jumat pelatihan di Jeneponto. Oh iya. Ada sempat saya. Bagaimana dengan khatib yang sementara dia membaca khutbah sudah berada di podium, kemudian dia berhadas besar Ustaz. Kemudian ada yang gantikan. Apakah materi yang disampaikan itu dilanjutkan saja atau kembali ke materi yang awal? Khutbah pertama Ustaz atau bagaimana? Berhadas besar. Dia artinya junub, mimpi basah. Mimpi basah di atas mimbar. Mau buang air atau Ustaz? Maksudnya buang air besar. Buang air besar. Buang air besar Ustaz. Kalau buang air besar itu ya, hadas kecil ya, itu hadas kecil, bukan hadas besar. Hadas besar itu junub. Ya. Baik, maka kalau misalnya dia turun ya
dia turun dari mimbar untuk mengambil, misalnya wudunya batal ya, intinya wudunya batal. Dia keluar dari khutbahnya dan berwudu dengan mengambil waktu yang tidak lama dan langsung kembali, boleh dia melanjutkan. Ya. Dan waktu yang boleh dia gunakan adalah waktu yang tidak lama. Nah, sekarang bagaimana apa ukuran waktu yang lama itu? Waktu yang lama adalah waktu yang bisa digunakan sholat 2 rakaat. Kira-kira kalau kita sholat 2 rakaat berapa menit kira-kira ya? Sekira itu 3 sampai 4 menit biasanya kalau kita sholat 2 rakaat. Nah, ketika dia keluar mengambil air wudhu, ya dilihat kalau sudah sampai pada 3 menit, wah berarti dia ketika naik itu mengulangi khutbahnya. Ya, mengulangi dari awal. Mengulangi dari awal maksudnya di sini cukup datang dengan apa? Dengan rukun khutbah saja. Ya, ceramahnya tidak usah diulangi. Cukup dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ittaqullah, kemudian baca ayat. Rukun-rukunnya alhamdulillah. Jadi seperti itu. Kalaupun misalnya dia mengambil pengganti, ada khalifah istilahnya ya. Jadi dia melakukan istikhlaf, proses pergantian. Dia keluar, ada yang menggantikan. Maka orang yang menggantikan tadi itu dipersyaratkan harus telah mendengar semua rukun khutbah yang disampaikan. Nih. Jadi dia dipersyaratkan seperti itu bagi seorang khalifah yang menggantikannya itu. Nah, paham? Iya. Paham, Ustaz. Nah, di sini ada pertanyaan dari gimana? Siapa nih? Di sini ada pertanyaan dari akhwat. Apakah ada batas darah haid? Ya, apakah ada batas darah haid? Apakah seorang yang sudah haid 1 bulan bisa menganggap darah itu bukan lagi darah haid yang sudah bisa sholat? Batas maksimal haid adalah 15 hari. Ya. Jadi dia harus melihat kapan darahnya itu, kapan hari pertama haidnya. Hari pertama haid itu ketika darah itu sudah keluar 24 jam. 1 kali 24 jam. Ya. Kalau total darahnya yang keluar itu sudah waktunya sudah 24 jam, maka itulah hari pertama. Maka dihitung 15 hari ke depan. 15 hari ke depan itu, ya, 15 hari ke depan itu, itulah masa haid baginya. Ya, jadi walaupun darahnya itu keluar terpisah-pisah ya, hari ketiga, kemudian bersih lagi hari kelima. Nah, selama batas 15 hari itu, maka tetap dianggap darah haid. Artinya, lewat dari 15 hari itu, ya, itulah dianggap, kalau ada darah yang keluar lagi, itu bukan darah haid. Itu namanya istihadah. Ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi minimal masa haid itu adalah 1 kali 24 jam, kurang dari itu bukan darah haid namanya. Kemudian batas maksimalnya darah haid adalah 15 hari, terhitung dari hari pertama. Kemudian yang biasanya masa haid itu adalah 6 atau 7 hari. Ya, 6 atau 7 hari. Nah, seperti itu. Sedangkan masa suci untuk wanita haid itu pertama untuk minimal masa suci itu ada 15 hari. Ya. Minimal masa suci itu 15 hari. Artinya ketika dia sudah suci kemudian keluar darah lagi dan belum berlalu 15 hari, maka itu belum dikatakan haid. Ya, nanti dikatakan haid ketika berlalu 15 hari lagi. Nah, kemudian batas maksimal masa haid tidak ada, karena ada wanita yang tidak haid-haid. Dan kebanyakan kasus ya untuk masa haid ini adalah kalau kita katakan haidnya itu tadi biasanya adalah 6-7 hari ya, maka sisa harinya itu adalah kebiasaan daripada
kebanyakan kasus daripada masa suci. Ya, misalnya dalam 1 bulan itu 29 hari, ya 29 hari. Kemudian kebiasaan haid itu misalnya 6 hari, maka jumlah jumlah masa sucinya itu ya biasanya adalah 23, ya 23. Nah, kecuali kalau bulannya itu cukup 30 hari, maka jumlah masa sucinya itu biasanya adalah 24 hari. Baik. Sekarang seperti itu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ustaz. Ya, gimana? Nasihat Ustaz, saya mau tanyakan dari satu Ustaz, Afwan. Ya. Bagaimana dengan salat yang dijamak Ustaz? Berapa hari kita masanya itu kalau kita datang dari daerah? Ya. Kalau kita jamak. Seorang musafir itu boleh menjamak ketika safarnya pertama dia tidak berniat mukim, ya. Kalau dia berniat mukim, maka ketika dia sampai pada tempat tujuannya, kalau dia memang niat mukim, maka secara otomatis ya dia tidak boleh mengambil rukhsah, ya, tidak boleh menjamak dan mengqasar ketika ada niat mukim. Tapi kalau tidak ada niat mukim, ya, maka dia boleh mengqasar, menjamak dan mengqasar selama 4 hari selain hari kedatangan dan hari kepulangan. Ya. 4 hari selain hari kedatangan dan hari kepulangan. Ya. Nah. Ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.